wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Purna Mining Group. Pada video kali ini, saya akan mencoba mengkritik sebuah film yang bertemakan kritik sosial. Nah, judul film yang akan saya kritik adalah Pacarku Anak Koruptor. Film yang disutradarai oleh SYSNS ini berisikan tentang cerita yang berkaitan dengan realitas kehidupan anak muda di kota besar. Dalam film ini juga kita bisa melihat bahwa praktek korupsi masih menjadi budaya di negeri kita tercinta ini. Film ini menghadirkan beberapa nama pemain profesional seperti Jessica Mila, Sabda Aesa, Masayu Anastasia, Jajang Cinur, Raisa Tepi, Ratna Listi, Kamalia Malik, Ahmad Albar, Nadila, Gilang Idol, Ferry Salim, Lini Mentari, Edu Kondolongit, Jessica Thorsten, dan Guru Soekarno Putra. Film nasional yang berjudul Pacarku Anak Koruptor dengan tema kritik sosial ini telah dirilis pada tanggal 26 Mei tahun 2016, di mana film ini berkisah tentang seorang pemudi bernama Seyanda sebagai perempuan yatim piatu yang hidup bersama neneknya. Neneknya itu sangat gemar mengingatkan kepada anak usianya untuk menjauhi narkoba, balapan liar, miras, dan kegiatan negatif lainnya. Bahkan neneknya tidak segan-segan untuk menghadapi langsung teman-temannya yang telah bergabung pada geng-geng brengsek, yaitu geng Blue Jean Belel, Selendang, dan Cepak Ngehek. Nah, di dalam film ini terdapat 3 kritik sosial. Kritik sosial pertama ada pada bagaimana kehidupan anak-anak di kota besar yang terjerumus pada lingkar narkoba dan balapan liar. Mereka terkumpul dalam kelompok-kelompok yang biasa disebut dengan geng. Aktivitas geng ini kebanyakan hanya bersifat hura-hura, mabuk-mabukan, terus mengkonsumsi narkoba, balapan liar, atau saling berantem dengan kelompok lainnya. Dalam film ini digambarkan bahwa mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, apalagi terhadap bangsa. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Lalu ada kritik sosial kedua, yaitu ada pada korupsi. Nah, bahwa korupsi sudah banyak terjadi dan mendarah daging dalam kehidupan negeri ini. Para pejabat dan pengusaha saling bersinergi untuk merampok negeri ini. Semua cara dianggap sah untuk mencapai tujuannya mereka. Nah, lalu kritik sosial yang ketiga ada pada anak muda yang tetap eksis dengan nilai-nilai idealismenya untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Berjuang menyuarakan pendapat melalui demonstrasi ke jalan dan wakil rakyat di gedung DPR. Film ini mencoba menampilkan kritik sosial yang ada terjadi pada saat ini. Walaupun film ini sudah dirilis pada tahun 2016, namun nuansa kritik sosialnya sangat melekat pada tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa keadaan tidak berubah sekalipun sudah beberapa periode pergantian pemimpin nasional. Tindakan-tindakan sebagai upaya dari pemerintah juga sudah banyak dilakukan, namun keadaan tampaknya tidak juga berubah. SYSNS, yaitu sutradara film ini, juga sudah berusaha menyampaikan isu dan kondisi lingkungan masyarakat kepada kita semua rakyat Indonesia. Pemuda, penjabat, pemerhati lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan banyak lagi komponen lainnya. Namun keadaan tidak juga berubah. Korupsi masih saja marak, bahkan undang-undang KPK oleh banyak pihak dinilai semakin melemah. Kejahatan lingkungan, anak muda yang tergabung dalam geng motor pun semakin marak. Apa yang salah dengan negeri ini? Itu yang tidak tergambarkan dalam film Pacarku Anak Koruptor.
Film ini mengalir dengan tenang dan berakhir bahagia. Tidak tergambar akibat yang fantastis dari rusaknya generasi muda akibat narkoba. Tidak tampak juga penderitaan yang sangat akibat kejahatan korupsi. Secara umum film ini hanya biasa-biasa saja. Berdasarkan analisis yang telah saya kemukakan sebelumnya, dapat saya ambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, seni menggabungkan sifat bermanfaat dan menyenangkan. Dalam karya sastra yang baik, pembaca ataupun penonton mendapatkan kesenangan dan kegunaan yang diberikan oleh karya sastra yang berupa keindahan dan pengalaman-pengalaman yang bernilai, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hubungannya dengan kritik sosial, karya sastra dapat dipandang sebagai salah satu media untuk menyampaikan kritik sosial dengan cara menghibur dan menyenangkan. Menyampaikan kritik sosial bagi karya sastra bermakna sebagai cara sastra menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Bagi sastra, menyampaikan kritik sosial adalah salah satu untuk cara memposisikan sastra sebagai media pelepasan kegelisahan, keprihatinan, dan bahkan kemarahan masyarakat. Kritik sosial merupakan tanggapan pengarang terhadap fenomena permasalahan yang ada di keselilingannya, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pengarang tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakatnya. Nah, salah satu masalah kronis yang ada di Indonesia adalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Film Pacarku Anak Koruptor ini juga menyinggol tentang korupsi di Indonesia yang identik dengan penjabat. Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki akses untuk melakukan korupsi dalam jumlah besar. Menurut Pranoto, mengungkapkan bahwa korupsi sekarang ini sudah merupakan masalah budaya. Pelaku korupsi bukan hanya kalangan atas, yaitu para bangsawan, birokrat, dan priai saja, akan tetapi sudah merambah ke lapisan bawah, yaitu rakyat. Kritik terhadap penyimpangan gaya hidup menyelipkan sedikit kritik sosial yang ada pada perilaku anak muda zaman sekarang. Kritik sosial tersebut terdapat dalam perilaku geng anak muda seperti geng Lujin Belel, Selendang, dan Cepak Ngehek. Mereka digambarkan sebagai kelompok anak muda yang suka hura-hura, bercandu narkoba, dan suka taruhan balap liar. Kelompok pemuda-pemudi tanpa tujuan hidup yang jelas. Kritik dari geng atau gerakan anti narkoba dan korupsi yang dipimpin oleh Syayanda untuk memberantas korupsi, menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat melalui demonstrasi. Sebuah solusi yang ingin diberikan oleh SYSNS dalam film ini adalah dengan mendukung kelompok pemuda yang ingin mengambil bagian dalam membenahi negeri ini. Namun karena film ini bertemakan drama dengan sentuhan romantisme yang harus diakhiri dengan bahagia, maka pesan solusi tidak berdampak nyata bagi masyarakat yang hendak disasar. Menonton film drama, apalagi drama dengan sentuhan romantisme, tentu kurang mendapat tempat di hati pemuda-pemudi yang tergabung dalam geng-geng berandalan seperti yang digambarkan dalam film ini. Juga sasaran para pejabat, apalagi pejabat koruptor, tentu tidak akan tertarik sama sekali dengan film ini. Film ini akhirnya hanya akan dijadikan tontonan hiburan saja bagi pemuda-pemudi baik dan masyarakat baik lainnya. Namun demikian, SYSNS sebagai seorang sastrawan dan seniman telah berupaya keras membawa isu dan realitas kehidupan ini ke tengah-tengah kita melalui karya filmnya. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan tentang kritik dari film yang bertemakan kritik sosial yang berjudul Pacarku Anak Koruptor. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.